سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وصحبه ودائمة علينا من بركاته أسراره وأنواره وعلومه ونفعه وأخنا بالدين آمين على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. Bismillah lahum al-Fatihah. Bab iman kepada kitab Allah. Orang mukallaf wajib mengimaninya. 4 kitab yang sudah masyhur namanya. Orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang berakal, orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang mukallaf. Dan kadang orang mukallaf ini bukan tentang umur, bukan tentang angka. Kalau umur 1 sampai 10 disebut anak-anak, 10 sampai 20 disebut remaja, 20 sampai 40 disebut dewasa, 40 sampai berakhir disebut orang tua atau lansia. Itu kalau umur. Kalau mukallaf ini akalnya atau bahkan hatinya beda yang umurnya 30, 35, 40. Kadang belum mukallaf, perilakunya seperti anak-anak. Contoh, sudah tua tapi sholatnya masih bolong-bolong. Sudah tua ngajinya masih beletok-beletok. Nah, ini bukan tidak mukallaf meskipun umurnya sudah tua. Ada yang seperti itu. Kadang juga ngodeh 10 tahunan atau bahkan remaja sudah mukallaf. Maksudnya gimana? Maksudnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itu ada seperti itu. Contoh kayak ya anak-anak yang berprestasi itu, atau anak-anak yang hafiz sudah menghafal Al-Quran di umur 7 tahun. 7 tahun ini kan masih TK. Atau 10 tahun tapi akhlaknya sudah baik. Nggak pecilaan atau salto. Meskipun umurnya masih anak-anak, masih remaja. Karena mukallaf ini bukan tentang umur, tapi akalnya, mikir apa aja, hatinya peka apa aja. Contoh, ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa bi anak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apaan ki? Kok rokokan? Sedangkan anaknya tanpa disuruh, tanpa ikikirin,
langsung songkoan ngala uduk langsung ke musalla. Kira-kira siapa yang mukallaf? Apaan apa anak? Dari penjelasan yang tadi, apaan apa anak? Apaan apa anak? Anak. Lebih-lebih letua tapi mukallaf ini bagus. Tambah tua, tambah sergap ibadah karena sadar kalau dia mau mati. Meskipun anak-anak, meskipun remaja, tidak meremehkan ibadah karena sadar kalau umur itu tidak ada yang tahu. Kan kadang ada anak-anak ngode ki jauh bektona maksudnya ya, kan kadang gitu si jin merajin, kan kadang gitu anak-anak duki letobat lah tua letobat ini mau ada pak tua, mau tak ada pak tua mati kade, karena ada yang tahu umur kita kapan atau waktu meninggal kita kapan. Maka selama kita hidup hari ini, tidak usah nunggu besok, hari ini. Besok aja kita tidak tahu masih hidup apa enggak, kan gitu. Kok besok, tar lagi. Hari ini, detik ini, usahakan diri kita dalam keadaan baik. Usahakan diri kita dalam keadaan baik. Terus, orang mukallaf tadi itu wajib mengimani kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ini maksudnya, kalau kitab itu kan bahasa Indonya buku, ya. Tapi bukan maksudnya bukunya Allah benih. Allah bukan seorang penulis. Allah bukan seorang pengarang. Macam-macam buku kan banyak. Ini buku biografi, ada buku ilmu, ada buku cerita, ada buku puisi, ada buku humor, horor. Allah bukan penulis, Allah bukan pengarang. Maksudnya buku itu apa? Maksudnya kitab itu apa? Maksudnya kitab itu adalah ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut kitab? Karena ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala benih kun setong, bukan cuman satu. Contoh ini bukan cuman selembar ini, tapi lengkap. Seluruh kehidupan manusia, seluruh alam semesta itu ada apa? Ilmu-ilmu yang harus diketahui manusia untuk mengenal Allah. Makanya disebut kitab. Nah, yang menyebut itu bukan Allah tapi para ulama. Kan pernah saya cerita itu tentang pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang awalnya bukan dari buku, bahkan dari batu-batu pelepah kurma di tulang-tulang. Bahkan sebelum itu Al-Quran itu ada di hatinya para sahabat atau dihafalkan, ya. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian kenapa kitab Allah?
Kalau di pelajaran akidah itu ada macam dua agama. Agama samawi sama agama ardi. Agama samawi ini maksudnya apa? Agama langit. Maksudnya langit itu apa? Ya dari Allah. Dari Allah dan mempunyai kitab suci. Nah, kalau agama ardi itu agama bumi. Maksudnya gimana? Karangan manusia, buatan manusia. Karangan manusia dan buatan manusia. Nah, kitab Allah ini agama samawi. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat kitab yang sudah masyhur. Masyhur itu maksudnya terkenal ya. Masyhur itu maksudnya terkenal. Maksudnya terkenal gimana? Orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang sekarang pasti kenal dengan kitab ini. Karena apa? Ya ada di kitabnya tentang kitab Zabur. Itu ada di Al-Quran, meskipun tidak pernah melihat, tidak pernah membacanya. Tapi karena diceritakan di dalam Al-Quran, kita menjadi tahu. Itu maksudnya masyhur. Terus pada Daud kitab Zabur diturunkan. Kitab Taurat pada Musa diturunkan. Pada Isa diturunkan kitab Injil. Dia nabi pemimpin Bani Israel. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan Al-Mustafa. Itu kitab dan Nabi yang menerimanya. Berarti empat Nabi ini termasuk Rasul apa Nabi? Dan diperintahkan untuk mengajarkannya kepada umatnya, kepada diamalkan. Terus Allah beri Ibrahim Musa lampiran atau suhuf. Di situ disebut sohifah. Nah, sohifah ini jamak dari suhuf. Suhuf kan pernah saya jelaskan ya, yaitu lembaran-lembaran atau perintah Allah. Oh ini berisi firman dan juga fatwa Tuhan. Tapi hanya satu pembahasan. Nah, hanya satu pembahasan. Kalau kitab kena segini, kayak Al-Quran. Kan apapun di Al-Quran kena. Tentang alam semesta ada, tentang penciptaan manusia ada. Kalau suhuf hanya satu pembahasan. Contoh, satu pembahasan saja. Satu pembahasan saja. Ini aja. Yang lain tidak ada. Ini contoh-contoh. Nah, terus suhuf sama Al-Quran sama. Maksudnya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Isinya apa? Semuanya sama, mengesahkan Allah, mengajarkan kalau Allah itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu, bukan banyak. Bukan banyak.